rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Awalan nashkurullah azza wa jalla alladhi qad ata'na ni'man katsiratan wa ni'man nadhiratan. Secondly, we never forget to convey salawat and salam to our glorious Prophet Muhammad who has guided us from the darkness to the lightness, from stupidity era to the cleverness, namely Islam religion. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, berdirinya saya di sini akan menyampaikan kultum dengan tema konsep percaya diri. Apa itu percaya diri? Dikutip dari artikel Psikologi Binus University, percaya diri adalah seseorang yang mampu meyakinkan dirinya pada kemampuan yang ia miliki atau kemampuan dalam mengembangkan penilaian positif baik untuk dirinya sendiri ataupun untuk lingkungan sekitar. Ada lagi, menurut American Psychological Association, percaya diri adalah kemampuan seseorang dalam memenuhi dan menyelesaikan tuntutan dengan cara berhasil. Mengapa percaya diri ini begitu penting? Karena banyaknya remaja yang mengalami kegagalan kecil berkelanjutan sampai menjadi kegagalan besar karena memiliki rasa tidak percaya diri. Nauzubillah. Bahkan Allah telah berfirman di dalam surat Al-Imran ayat 139. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Wal ayah, yang artinya janganlah kamu merasa lemah, jangan pula kamu bersedih hati, sebab kamu yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang yang beriman. Dari ayat tersebut, sebagai orang mukmin yang benar-benar beriman, kita dilarang keras untuk merasa diri kita lemah, kita dilarang keras untuk bersedih hati, karena manusialah makhluk Allah yang paling sempurna. Di saat kita merasa diri kita lemah, di saat kita merasa sedih karena kurang dari orang lain, disitulah akan timbul rasa tidak percaya diri. Apa contohnya? Misal, tidak berani mengutarakan pendapat di hadapan orang lain. Hal sepele, tapi berefek besar untuk masa depan kalian semua. Di hadapan teman saja, di hadapan lingkungan yang kecil ini aja tidak berani untuk mengutarakan pendapat, bagaimana nanti di masyarakat yang lebih besar? Apakah mau menjadi orang yang ikut-ikutan saja? Tidak. Karena orang yang ikut-ikutan saja ini biasanya orang yang tidak memiliki pendirian dalam hidupnya. Lalu, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi rasa percaya diri? Yang pertama adalah konsep diri. Menurut Anthony 1992, konsep diri ini sangat mempengaruhi rasa percaya diri seseorang, di mana konsep diri ini berkembang dari sebuah pergaulan. Ketika kita bergaul dengan orang-orang yang positif, maka akan timbul pula hal-hal positif di dalam diri kita, dan begitu pula sebaliknya. Yang kedua adalah pendidikan, di mana orang yang berpendidikan, orang yang pendidikannya rendah, orang yang dianggap kurang pandai akan cenderung menjadi individu yang dikuasai oleh orang yang pandai atau orang yang berpendidikan tinggi. Begitu pula sebaliknya, orang yang berpendidikan tinggi akan menjadi lebih mandiri dan tidak membutuhkan orang lain. Yang ketiga adalah fisik. Ini yang paling sering. Karena di saat para remaja tumbuh, di saat terjadi perubahan di dalam diri para remaja seperti kegendutan, kekurusan, ketinggian, kependekan, atau hal lain sebagainya, di saat itulah para remaja merasa dirinya tidak percaya diri. Yang padahal walaupun orang pertama kali melihat kita dari fisik, tapi ketika kita bisa menunjukkan keunggulan, kelebihan, kehebatan pada diri kita, maka orang lain akan menomorsekiankan fisik kita. Itulah faktor-faktor yang mempengaruhi rasa percaya diri. Lalu, bagaimana kiat-kiat kita atau langkah-langkah kita untuk bisa memiliki rasa percaya diri? Yang pertama, memberanikan diri untuk bertanya saat tidak mengerti di dalam kelas. Yang kedua,
berlatih berdiskusi atau berdebat. Yang ketiga, memperluas pergaulan yang positif. Yang keempat, stop untuk membandingkan diri kita dengan orang lain. Memang, membandingkan diri itu bagus jika untuk motivasi. Tapi, menurut para ahli, ketika seseorang membandingkan dirinya dengan orang lain, lalu orang tersebut merasa kurang dari orang lain, maka dari situ akan timbul rasa iri dan tidak percaya diri. Yang kelima, self-talk. Ketika Anda menyadari mulai muncul pikiran-pikiran negatif pada diri Anda, maka gantilah dengan self-talk yang positif. Misalnya, saya sebenarnya mau ikutan lomba gambar karena saya bakat, tapi saya malu, saya insecure dengan teman-teman saya. Maka diganti dengan, saya harus ikutan lomba itu, orang saya bakat, ya orang lain harus tahu. Siapa tahu nanti tidak ada lagi lomba seperti itu. Betul? Betul! Yang keenam adalah memperluas organisasi sosial. Karena di saat Anda terjun di dalam organisasi sosial, mau tidak mau, Anda semua ini harus bersosialisasi dengan orang lain, harus berkomunikasi lebih luas dengan orang-orang sekitar. Itulah kiat-kiat kita untuk mencapai rasa percaya diri. Oleh karena itu, marilah mulai sekarang tanamkan rasa percaya diri pada diri kita, agar kita bisa menjadi para remaja yang berani menegakkan keadilan, bukan para remaja yang insecure padahal kerjaannya tidur. Mungkin cukup sekian kultum yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sebelum saya tutup, saya ada pantun, tolong dijawab cakep ya. Sina jual lagi makan. Tiba-tiba nemu berlian. Kultum ini memang bukan tentang Ramadan, tapi kultum ini sangat bermanfaat untuk masa depan kalian. Wabillahi